Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syal Azizah dari kelas 11E dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai doa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiratnya yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat yang telah diberikannya seisi-isinya di alam semesta ini. Salat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, di sini pasti teman-teman sering banget mengucapkan kata permintaan, kata permohonan, atau yang bisa kita artikan juga sebagai dengan doa. Nah, pasti kalau doa yang ada di pikiran teman-teman atau yang didengar oleh teman-teman itu sebuah harapan, sebuah keinginan, dan sebuah sesuatu yang ingin kita capai gitu teman-teman. Nah, ketika kita bicara mengenai doa, siapa sih di sini yang tidak berdoa? Siapa sih di sini yang tidak memiliki keinginan gitu kan teman-teman ya? Kita semua pasti membutuhkan doa dan selalu berdoa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, terutama rezeki dan kesehatan. Nah, di sini disebutkan ada di mana waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Nah, teman-teman di sini pasti udah nggak ini lagi dong, udah nggak awam lagi atau udah nggak asing lagi. Pasti kalau misalnya teman-teman setelah melakukan ibadah, teman-teman di saat teman-teman lagi ada di titik di titik teman-teman lagi down banget, lagi ngerasa kayak aku sendirian atau gimana pun ada di masalah, pasti teman-teman selalu berdoa. Waktu yang tepat untuk berdoa itu ada di bulan suci Ramadan. Nah, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa ada waktu yang mustajab di mana saat kita berpuasa sampai ia berbuka. Jadi dari kita dari kata sahur hingga kita berbuka itu tuh pada saat kita sepanjang puasa itu adalah waktu yang cocok atau yang tepat untuk kita berdoa. Nah, waktu yang mustajab berikutnya itu disebutkan bahwa pada saat kita berdoa di hari Jumat. Nah, pasti di sini teman-teman udah kayak sering banget nih mengucapkan kata doa permohonan di hari Jumat, apalagi di SMA Negeri 80 Jakarta itu kan kita diadakan tadarus setiap pagi, dimana tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita. Salah satunya adalah pasti teman-teman di situ di setiap tadarusnya kita yang setiap pagi itu teman-teman pasti adalah mengucapkan permohonan. Nah, lalu selanjutnya adalah di sepertiga malam terakhir, di mana Rasulullah ingatkan di sepertiga malam terakhir sekitar pukul 2 atau setengah 3 pagi, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit atau ke dunia. Nah, siapapun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, yang berdoa akan Allah kabulkan, dan yang meminta ampunan Allah akan ampuni ya. Nah, setelahnya adalah setelah azan sebelum sholat. Nah, lalu ada waktu hujan turun. Nah, ternyata pada saat turunnya hujan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, ternyata nggak disangka-sangka ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah setelah melakukan amal ibadah sholih, dimana amal ibadah itu bisa sholat yang sudah kita lakukan setiap hari, terus ada khatam Quran, dan juga ada sedekah. Nah, biasanya setelah kita melakukan sedekah itu pasti kita selalu berdoa, dan termasuk untuk saya sendiri nih teman-teman. Jadi biasanya saya berdoa agar yang kita sedekahkan itu bisa menjadi amal untuk kita. Nah, setelah doa, Allah itu mempunyai kebesaran yang sangat luar biasa, sehingga Allah bisa mengabulkan
mewujudkan apa yang kita inginkan. Mungkin tidak pada saat itu juga, melainkan ada beberapa proses ya. Nah, kebesaran Allah itu maha kuasa yang menciptakan mati dan hidup. Allah maha kuasa, maha pengampun, ia tidak terlihat namun bisa melihat, ia tidak terdengar namun bisa mendengar. Dan itu salah satu kebesaran Allah. Ada juga tanda-tanda kebesaran Allah lainnya. Apa sih tanda-tanda kebesaran Allah lainnya? Nah, di mana tanda-tanda kebesaran Allah lainnya tuh adanya terciptanya manusia secara berpasangan, adanya laki-laki dan perempuan, lalu ada pergantian siang dan malam, itu merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, yang ketiga adalah menciptakan alam semesta dan seisinya, dimana seperti yang tercantum pada surat Al-Mulk juga pada ayat 1 hingga ayat 5 yang dijelaskan mengenai kemuliaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Selain itu juga pada bagian ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit bintang, yang mana bintang tersebut dijadikan sebagai alat pengusir setan untuk pergi ke neraka. Nah, untuk surat Al-Mulk dari 1 sampai 5 itu yang berbunyikan A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatini wa a'tadna lahum adzabasy sya'ir. Nah, pada surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5 itu dijelaskan mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, dan di surat Al-Mulk di ayat 5 dijelaskan juga bahwa terdapat bintang sebagai pengusir setan. Nah, adapun doa-doa juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dimana ketika hambanya berdoa mengenai cepat mati, atau kayak berdoa agar cepat diwafatkan. Itu salah satu doa yang tidak disukai oleh Allah. Lalu yang kedua adalah ketika ia bersumpah ataupun ketika ia mengucapkan kutukan, entah untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Lalu yang ketiga adalah doa untuk keburukan atau kejelekan orang lain. Lalu yang terakhir dan yang saya sebutkan terakhir ini adalah hanya memohon untuk duniawi saja dan tidak memohon untuk akhiratnya, karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentu merasakan nikmatnya dunia, namun balik lagi kita juga sebagai manusia yang entah kapan nanti kita akan dijemput oleh ajal menjemput kita, maka kita juga harus berdoa untuk kebutuhan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dariku dan mengamalkannya, maka walaupun engkau sudah tiada atau mati, pahalanya akan mengalir untukmu. Sekian dari saya, Sheila Azizah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.